Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Iya. Sebelum memulai pelajaran, biasanya kita Berdoa. berdoa. Nah sekarang yang mau pimpin doa itu siapa? Saya. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Iya, Rafa. Ya teman-teman, ya dengar ya yang lain. Kalau teman berdoa kita harus bagaimana? Berdoa yang sungguh. Kenapa? Karena setiap doa itu apa? Rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, mau belajar tentang apapun, kalau kita tidak berdoa semuanya sia-sia. Tidak usah lagi ada yang bermain. Oke, silakan Rafa. Teman-teman, sebelum kita berdoa. Seperti tadi, teman-teman, ayo. Teman-teman, mari kita berdoa. Iya. Bagaimana yang saya ajarkan tadi? Iya, oke. Teman-teman ya, semuanya siap. Oke. Jadi kalau berdoa tidak ada yang bermain. Oke, siap. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi satu, ku siap berdoa. Amin. Oke, terima kasih Rafa ya. Kita sudah berdoa. Berarti kita siap untuk menerima pelajaran. Baik. Kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, kita sudah berdoa. Nah, saya mau tanya sekarang. Hari ini siapa teman kalian yang tidak hadir? Okta. Okta. Nah, Okta ini kenapa? Nah? Sakit. Sakit. Oh iya, sakit. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini adalah Okta. Dia sakit. Jadi hanya Okta yang tidak hadir. Jadi saya ingatkan kembali kepada kalian, kalau tidak hadir, beritahu teman siapapun dia, apakah dia sakit, jangan tidak memberitahu. Iya, supaya di sekolah guru bisa tahu bahwa kehadiran kalian itu kan setiap hari dicek. Kalau Alfa itu bagaimana, kemudian ya, terus bagaimana dia kalau tidak hadir, kenapa? Nah sekarang kalian sudah siap belajar, rapikan pakaiannya sudah ya, semua sudah rapi. Baik, kita akan masuk di pembelajaran kita ya hari ini. Nah, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Semoga tahu ya. Lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada di saya tampilkan di sini. Kalian boleh mengikut ya. Nyanyikan bersama-sama. Siap? 1, ya, dengar ya. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Oke. Kenapa di setiap kita memulai pembelajaran itu kita sering menyanyikan lagu nasional? Kenapa demikian? Karena itu rasa nasionalisme kita itu akan muncul. Sekarang kita masuk dengan pelajaran yang kita hendak pelajari hari ini, yaitu tentang bilangan desimal. Tetapi sebelum kita masuk, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwa sebelum masuk materi ini, sebentar saya tunjukkan ya. Sebelum masuk materi ini kita pernah belajar yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang bagaimana? Ada dua. Bilangan bulat itu ada positif dan negatif. Berarti ada yang masih ingat. Oke. Berarti ada yang masih ingat yang namanya bilangan bulat. Nah, itu bilangan bulat ya. Sekarang apa manfaat kita untuk mempelajari tentang materi hari ini, yaitu tentang bilangan desimal. Bilangan desimal yang kita akan pelajari hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke bilangan desimal yang kita akan pelajari hari ini, oke, saya akan berikan ice cooking dulu supaya semua fokus kayaknya masuk ini. Oke, cukup fokus ingat. Oke, sudah fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yakin fokus? Yakin. Berarti siap menerima pelajaran? Siap. Oke, sekarang kita akan lihat, kita akan masuk dengan apa yang kita pelajari hari ini tentang bilangan pecahan dan desimal. Nah, pecahan desimal ini yang bagaimana? Apa sebenarnya tujuan yang kita hendak capai? Ya, lihat tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Coba, siapa yang bisa baca? Siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal dan siswa dapat. Berarti siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal atau sebaliknya. Nah, sebelum masuk di materi ini, pecahan desimal, tahu tidak model pecahan desimal itu seperti apa bentuknya? Desimal yang menggunakan apa? Yang bagaimana namanya bilangan desimal? Iya, ada tanda pemisah, yaitu koma antara persepuluhan, perseratusan atau satuan, puluhan dan ratusan. Berarti kalian paham bahwa bilangan desimal itu memiliki tanda pemisah, itu prasyaratnya, memiliki tanda pemisah, yaitu koma. Pemisahan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Maksudnya bilangan bulat ada puluhan, ada satuan, ada ratusan. Kemudian kalau dia pecahan berarti dia di belakang koma berarti persepuluhan, perseratusan dan perseribuan dan seterusnya. Ingat ya, berarti bilangan bulat bilangan desimal itu merupakan bilangan yang memiliki tanda pemisah. Itu yang kalian harus pahami. Nah, terus kemudian kita lihat di sini kita akan lihat materinya. Materinya dulu saya sampaikan di sini. Kita lihat dulu ya, tadi tujuan pembelajaran. Sekarang ini mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal. Dapat lihat gambarnya. Ya. Nah itu bisa dilihat. Bisa dilihat itu. Nah sekarang kita lihat ada materi di dalamnya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal, kita melakukan pembagian antara bilangan dan penyebutnya. Contoh, ubahlah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Langkah 1. Nah ini, pembilang dengan penyebut 3/4. 3/4 sama ya, 3/4. Jadi 0,75. Nah, bagaimana nanti selanjutnya kita akan lihat itu. Sekarang kita akan pelajari, kita
bagaimana videonya supaya kalian lebih paham sebelum kita lanjut. Oke. Perhatikan. Lihat dulu videonya. Video pembelajarannya ya. Ini. Halo semua, jumpa lagi dengan Kak Milman di ruang belajar. Kali ini Kalian boleh menyimak video ini ya. tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika Ya, simak video yang ada ya. desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Oke, silakan adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Lihat saja ya. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tepat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya, kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, nah itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita sudah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an, angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan 1/10. Nah, untuk atasnya gimana Kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pindahin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75.
Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu sepersepuluhan, dan 5 itu seperseratusan. Karena yang paling kanan itu seperseratusan, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya, 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275 per 100. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir nih, 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah sepersepuluhan, 4 itu seperseratusan, dan 5 itu seperseribuan. Karena angka yang paling belakang adalah seperseribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya, 3, 7, 4, 5. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, lihat video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misalnya kakak ada contoh soal 3 per 10 dan 217 per 100. Oke, pertama 3 per 10. Kita lihat di sini penyebutnya itu kan per 10. Maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3 per 10 itu 0,3. Oke, next. 217 per 100. Nah, ini kan per 100. Berarti jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 217 nih. Ya udah, tinggal kita pindahin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu ya. 7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Nah, Kak, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3 per 5 atau 1 per 3. Nah, itu gimana caranya Kak untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Nah, kalau bentuknya kayak gitu, caranya bisa dengan pembagian bersusun atau korogabit. Atau kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10 apabila memungkinkan. Nah, untuk pembahasan lengkapnya, adik-adik bisa tonton video kakak tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa klik subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar adik-adik semua mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada video pembelajaran terbaru. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Oke, sudah. Kalian simak. Ya, kalian simak video tadi. Tentang apa tadi? Tentang apa? Bilangan desimal. Tahu caranya? Tahu cara mengerjakannya? Tahu dia punya model bilangan desimal itu seperti apa? Tahu cara mengubahnya sudah? Dengan menyimak video yang ada? Ya, bisa. Untuk sekarang saya akan bagikan nantinya ya LKPD ya, lembar kerja ini saya akan bagikan supaya kalian bisa sama-sama untuk mengerjakan. Jadi saya bagi kelompok ini ada dua kelompok ya. Kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi kita jadi masing-masing kelompok itu bekerja sama dengan teman-temannya ya. Kalau saya bagikan nanti soal-soal yang saya bagikan kalian sama-sama kerjakan.
Ya, diskusi sama-sama. Maksudnya begini, kalian itu kerjakan, jangan ada satu yang hanya diam, semua berpartisipasi di dalamnya. Kalau memang tidak tanya, ini diapakan, ini diapakan. Oke? Sudah? Sudah? Jadi dengan menyimak video tadi, apa kalian paham tentang bilangan desimal? Sudah paham? Sudah paham. Nah, sekarang saya akan bagikan, ya. Jadi ini walaupun ini kerja kelompok, tetapi ini lembarannya ini ada, saya bagi ya, satu orang satu, supaya nanti satu kelompok saja yang maju ke depan nanti untuk presentasikan. Nah, sekarang lihat. Nah, ayo. Rapat tidak usah seperti itu, rapat ya. Lihat. Cukup. Satu. Oke. Nah, lihat, perhatikan. Jangan dulu, dengarkan. Kalian kerjakan bersama-sama ya. Lihat, walaupun ada di lembaran itu ada masing-masing di hadapannya kalian. Nanti satu orang yang bisa kita presentasikan hasil kerja kelompok itu ya. Jadi kalian kerjakan dulu LKPD yang ada, lembar kerja ini, ya, kerjakan. Dari yang pertama apa, baca baik-baik soalnya. Kemudian tadi menyimak video itu pahami yang seperti apa yang kalian simak. Itu yang akan kalian lakukan. Nah, kalau dia 3/8, 3/10, 7/10, 125/1000, nah itu seperti apa? Ada tadi kan contoh-contohnya. Oke? Iya. Sekarang mengkonversi bilangan desimal ke pecahan. Berarti dari 0,5 itu sama dengan seperti apa? Ya? Seperti apa dia? 0,5 itu kita rubah ke pecahan. 0,75 itu seperti apa? 0,75 itu seperti bagaimana? Nantinya kita ubah ke pecahannya. Bagaimana 0,75? Nah, kalau kalian sudah pahami dengan menyimak video tadi, nah kita lihat ya, video tadi sudah kalian pasti tahu. Oh, ternyata saya mau ubah seperti ini. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, apa? Ya, boleh. Ya, itu. Dari pertama, berapa nomor ini? Nomor 1 A, B, C, D, E, ya, sampai E. Kemudian nomor 2 juga demikian ya. Silakan dikerjakan. Boleh kalian catat di belakangnya, enggak apa-apa. Ada kertas buku ya. Silakan, boleh. Tidak apa-apa. Ingat kerjasama Rafa, dilihat temannya ya. Tidak ada yang yang kerja sendiri-sendiri. Boleh kerjasama, namanya kelompok, sama-sama ya. Iya. Sudah. Ingat bahwa ya, saya jelaskan sedikit ya. Ingat bahwa saya kasih pemahaman, jika dia 8 pecahan itu bukan persepuluhan di bawah, kita cari pecahannya persepuluhan atau perseratusan. Kalau dia misalnya 5, penyebutnya misalnya pembilangnya ada 2/5 contoh ya. 2/5 kita mau ubah menjadi pecahan desimal. 2/5 itu kita mau apa? Karena 5 itu belum cukup jadi 10, maka kita carikan pengalinya. Itu yang kalian paham ya. Kita carikan pengalinya, yaitu berapa? Berapa kali 5 sama dengan 10. Maka penyebut dan pembilang itu harus sama. Maka itulah hasilnya. Bisa kalian konversi ke bilangan desimal. Silakan, paham? Oke, silakan kerjakan. Ya, iya, boleh, silakan. Pak, Ya. Ya. Kerja saja masing-masing. Coba. Ayo. Tidak usah saling tertawakan teman. Ayo. Ya, lupa.
ulangi lagi kembali ya, supaya tidak salah mengerjakan. Ayo, dengarkan, perhatikan, lihat sebelum untuk kalian lebih memudahkan kalian untuk memahaminya ya, supaya tidak setengah mati. Saya akan kembali, dengar. Lihat, contoh saya buat seperti ini, 0,25 ya, 0,25 ini selain dari video yang ada. Sekarang saya buatkan seperti ini untuk mengingatkan kepada kalian kembali bahwa pecahan itu kalau misalnya 2,5 ini jadi berapa? Berapa angka di belakang koma? 2 berarti berapa di sini? 25 per 100. ini, paham tak? Paham. Seperti ini. Nah, jika dia berbeda, ya, supaya tidak salah ya. Jika dia berbeda 2/5, kita mengubah menjadi pecahan biasa. Pak, 2 di atas. Boleh? 2. Nah, kita carikan pembilang dan penyebutnya supaya sama. Lihat caranya. Ayo, kelompok masing-masing perhatikan dulu sebelum lanjut pengerjaannya supaya tidak bingung. Oke? Bedakan mengubah pecahan itu ke desimal dan kemudian atau sebaliknya. Ini contohnya ya. Terus kita carikan ini. Kali berapa sama dengan 10? Kali 2. Berarti 5 kali 2. Otomatis yang di atas dia 2 kali 2. Pembilang dan penyebut harus sama. Kenapa demikian? Kita mau ubah dulu ini supaya menjadi apa? 10. 4/10 sama dengan 0, ya, seperti itu. Ya? Iya toh? Seperti itu. Nah, ayo silakan lanjut. Iya, silakan lanjutkan. Jadi saya berikan tambahan untuk penguatan kalian bahwa kalian itu bisa mengerjakan pecahan itu seperti itu. Nah, lihat pembedaannya seperti itu ya. Jangan nanti kalian kebingungan lagi. Tadi lihat video yang sudah kalian simak. Oke. Mungkin ada yang belum terlalu paham dengan hal itu. Nah, saya tambahkan lewat apa? Di atas, di papan tulis ya. Supaya lebih menguatkan kalian untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Silakan. Ada kendala? Ayo. Cari. Jika dia dikalikan tidak menghasilkan 10. Ingat prasyaratnya. Ayo, perhatikan semua kelompok. Prasyaratnya kalau dia tidak bisa dikalikan untuk mendapatkan 1/10, cari pengalinya yang mendapatkan nilai hasilnya 100. Iya, silakan bagus. Lanjut. Ya. Perhatikan, kerjakan dengan teliti. Bedakan mana yang ini. Ayo. Lihat. Sudah. Ya, oke, lanjut. Saya tetap memberikan penguatannya. Penguatannya seperti itu supaya kalian lebih paham. Jadi memudahkan kalian. Ya. Ya, silakan lihat ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah ada yang selesai? Kelompok 2? Sudah ada yang selesai belum? Nanti kalau sudah selesai ya dibilang ya, supaya saya mau lihat hasilnya nanti. Kalian masing-masing kelompok bisa presentasikan apa yang kalian buat. Gabriel, kenapa? Ayo, iya. Tidak usah dipakai pipetnya, coba lihat. Tidak apa-apa. Tidak usah dipipet, coret saja. Supaya bisa, ya.
Ingat, jangan lupa prasyaratnya itu sudah kalian harus tahu untuk membedakan mana bilangan, untuk mengubah ke bilangan desimal, mana dari pecahan ke bilangan desimal, mana yang dari desimal ke bilangan kalau ke pecahan. Kita hanya mau mengubah sekarang ini adalah pecahan biasa. Silakan para, ya silakan, ayo. Sudah, ladies? Belum ya? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kak Hernandez, sudah berapa nomor? Kelompok sini sudah? Sudah berapa nomor sini? Ya, tidak lama ya, tinggal 2. Lanjut. Ayo, ingat ya, jangan perhatikan, jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik, jangan salah. Oke, perhatikan tanda-tanda yang ada. Perhatikan tanda yang ada. Ya. Ya, masalahnya di mana ya? Coba lihat masalah yang kalian apa yang jadi yang kalian rasa untuk mengubahnya itu, kira-kira apanya lagi yang kalian simak tadi video itu, yang kendalanya kalian di mana? Masalah yang kalian mau tunjukkan sih. Coba lihat di KPD-nya masing-masing ya. Coba. Ya, kerjasama dengan kelompoknya. Sudah? Ya, sama-sama ya. Hernandez, bagaimana? Oke, ada yang ya senang, ada yang hasilnya mungkin mereka sudah dapat hasilnya, rasanya tenang. Ya, makanya saya bilang kerjasamanya itu sama-sama ya, jangan ada yang kerja sendiri-sendiri supaya masalah yang kalian dapatkan itu bisa terpecahkan. Oke, ya sudah, tidak usah ya, lihat saja. Nah itu ada yang hitung, ada yang mengerjakan, kerjasama. Siska, kenapa Siska? Ayo. Nah itu ya. Nah lihat, Gabriel sudah ada berapa nomor lagi? Ya, silakan. Kenapa? Ya biar sudah. Iya. Nah. Masih ada yang belum ya? Belum selesai. Ayo, jangan sampai lupa lagi. Kenapa Florin tertawa? Ya, sudah ketemu hasilnya. Iya, ada yang ya.
sudah, tidak apa-apa. Coba perhatikan kembali, teliti lebih teliti lagi, jangan sampai tertukar. Nantinya kalau kalian mengubah pecahan itu ke bilangan atau bilangan ke pecahan, coba perhatikan cara-caranya, ya, supaya tidak salah-salah nantinya, ya. Tidak salah nantinya untuk mengerjakan, supaya pengerjaannya itu tepat. Ya, boleh. Kelompok 2 saja. Kalau ini kelompok 1, siapa semua? Yang ketua adalah siapa? Hernandez. Kalau di sini ada siapa ketuanya tadi? Gladys. Ya, Gladys. Lupa lagi namanya sih. Ayo. Farah, kendalanya di mana? Iya, perhatikan ya. Kendalanya ada di mana? Lihat. Gladys sudah? Ya, oke. Saya mau lihat. Ya, ini. Boleh. Tidak usah dibilang ini. Yang penting kalian bisa lihat. Sudah, ya. Itu cara pengerjaannya ya. Berarti ada yang ini. Nanti kalau dilihatkan sama teman, kalau ada yang ini, maksudnya kerja kelompok itu sama-sama ya. Perlihatkan hasilnya sudah ya sama semua. Hah? Itu gunanya kerja kelompok, berarti kerja sama, berarti hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kalian diskusikannya. Jadi itu pendapat kalian satu kelompok, berarti ini yang dia tulis, berarti ini pendapatnya semua kalian yang ada di sini ya. Nah itu. Nah, apakah kalian menemukan masalah di dalam sini? Nah, masalah tentang materi ini sudah ada yang ditemukan? Belum ada? Berarti yakin ya, semua sudah paham kelompok ini khususnya ya. Saya lihat. Nah, bagaimana kelompok ini? Ada kendala? Iya, kalau tidak silakan lanjut. Lanjut. Kalau tidak ada kendala silakan lanjut. Sudah selesai kelompoknya? Tidak. Lorin, ya. Silakan. Masih ada berapa bagian yang belum selesai? Bantu temannya ya. Bantu temannya. Jangan sampai tidak dibantu. Lihat sama-sama ya. Perhatikan tugas yang diberikan terhadap kalian. Lihat, tanyakan kerjasama dengan temannya. Kenapa? Hernandez sudah? Ya. Alvaro sudah? Perhatikan ya. Perhatikan pengerjaannya. Jangan terburu-buru, lihat waktu masih ada. Jangan terburu-buru kerjakan ya. Pahami dengan kalian menonton tadi, pahami cara-caranya supaya tidak salah. Kalau berbeda pendapat ya diskusikan. Iya, coba lihat sama temannya ya. Ayo. Ya.
Ya, kelompok 2. Ya. Oke. Kalau sudah selesai, lihat ya. Ya. Kalau sudah selesai, oke. Kalau sudah selesai, dengar. Kalau sudah selesai, ada tidak yang bisa kerjakan salah satu soal yang saya akan tunjukkan di papan tulis. Ya, saya minta satu orang ya, satu kelompok. Ya, tidak usah yang di LKPD kalian. Saya mau lihat apakah kalian sudah paham semua atau belum. Nah, perhatikan ya, siapa yang bisa. Coba lihat yang di LKPD satu saja. Soalnya 5/8 atau begini, 3/10. Ya, 3/10 sama dengan ini dari bentuk apa ke berapa? Desimal. Oke. Satu orang siapa yang bisa? Tidak usah. Tidak usah bawa lembar. Kalau kalian paham silakan. Perhatikan. Ya. Ada yang lain dari jawaban ini sama? Sama. Benar. Beri tepuk salut. Jempol kiri, jempol kanan, salut. Ya, terima kasih ya. Kemudian masih ada kelompok 2. Kita lihat kelompok 2, lihat 0,5 dirubah menjadi pecahan. Siapa yang bisa? Kelompok 2. Terlandes. 0,5 dirubah menjadi pecahan biasa berapa? Ayo, men. Ayo. Ini. Kasih besar-besar sedikit angkanya, kasih besar-besar supaya teman yang lain lihat. Oke. Sudah? Nah, oke. Ini ada 2 orang yang mengerjakan ya. Benar tidak? Benar. Berikan tepuk salut. Jempol kiri, jempol kanan, salut. Luar biasa. Kelompok 1 dan 2 bisa semua. Nah, sekarang perhatikan. Ini ya, saya jelaskan cukup satu-satu saja satu orang ya. Lihat, ini menandakan bahwa perubahan pecahan itu desimal itu ke apa? Dari pecahan menjadi bilangan desimal. Nah, yang kedua ini adalah sebaliknya. Dari desimal ke pecahan biasa. Itu. Dari desimal ke pecahan biasa. Jadi sudah paham? Paham tentang pecahan, perubahan pecahan desimal ke biasa. Terus dari biasa ke desimal. Nah, sekarang perhatikan penguatan kembali. Lihat, perhatikan ya. Ini ada 2. Sudah ada contoh ini 2. Ya, kita lihat. Saya akan berikan. Nah, bagaimana misalkan kalau ada seperti ini. 2/5 sama dengan berapa pecahan desimal? Ada yang bisa kerjakan? 2/5. 2/5. Ladies bisa? Ada yang bisa? 2/5. Ini, misalnya dia penyebutnya ini, bukan 1/10 di sini. Ayo, 5 dikali berapa sama dengan 10? Kita rubah dulu penyebutnya. Bagi seperti itu. Hah? Ayo, maju Hernandez. Maju. Ya. Sini. Misalnya ada
soal seperti ini kalian temukan. Garis. Nah, garis panjang. Oke. Perhatikan. Ayo, lihat teman-teman yang lain. Ayo. Kasih besar-besar. Ayo. 5, kemana 5? Kenapa jatuh balik? Gak usah diputar. Ayo. Ini 5. Nah, terus saja. Iya 5, angka 5 bagaimana? 5. Nggak usah ikut ini. Sesuai dengan kau punya ini. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Ya, kasih ya. Oke, terus saja. Angka itu bagaimana? Ini kasih banyak sedikit ini. Supaya tahu bedakan. Nah, sekarang di sini sama penyebutnya dengan pembilang. Berarti di sini ini angka berapa? 2, tulis. Ayo. Ya, sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting bisa jelas dilihat. Oke. Nah, sekarang ini tanda kali. Terus berapa ini? 2. Oke. Sekarang tanda sama dengan. Nah, ini berapa kali berapa ini? Ini tambah ini kali ini berapa? Oke. Terus per berapa ini? 10. Nah, sekarang sudah ya. Berarti berapa bilangan desimalnya? Berapa ya? Oke. Sudah? Oke. Jadi ingat ya. Itu. Jika kalian mendapatkan seperti ini 2/5. 2/5 ya. Lihat, 2/5 kita harus carikan pembilang dan penyebutnya. Berapa dikali 5 sama dengan 10/10-an. Kalau dia tidak dapat 10, dengar, dia dikali dengan per 100-an. Contoh seperti ini. Saya kasih lagi contoh ya. Dengar, saya kasih lagi seperti ini. Misalnya kalian temukan seperti ini. 3/4. Kita mau ubah menjadi apa? Bilangan desimal. Bagaimana caranya? Pak, tidak ketemu. Kenapa bisa 3/4 kita mau apakan? 3/4 adalah pecahan biasanya. Terus kita mau ubah ke desimal. Misalnya kalau kalian menemukan soal seperti ini, cara pengerjaan apa? Bagaimana? Ingat bahwa 1/10, 1/100, 1/1000 itu adalah bilangan desimal. Oke, lihat, perhatikan bilangan desimalnya. Nah, kalau demikian 3/4. Kalau saya mau kalikan berapa kali 4 sama dengan 100? Adakah 4 dikali dengan bilangan bulat yang lain menghasilkan 10? Ada? Berarti tidak ada. Yang paling 4 kali 4 8. 4 kali 5 berapa? 20. Berarti bukan 1/10. Maka cari dia pengalinya ini menghasilkan nilai 1/100. Berarti 25. Berarti 4 kali 25. Nah, sekarang 4 kali 25, 3 tetap kalikan. Pembilangnya sama dengan penyebutnya. Ingat, penyebut dan pembilang harus sama. Berarti sini berapa? 3. Ini sekarang 25. Sekarang lihat. Apakah sudah ketemu untuk mengubah pecahan itu menjadi bilangan desimal? Sudah bisa. Sudah bisa kita ubah pecahan itu menjadi desimal. Sudah bisa. Oke. Kalau sudah bisa kita selesaikan. Nah, sekarang perhatikan. 4 kali 5. 4 kali 25. 100. Tulis di bawahnya 100. Berapa ini? 3 kali 25. Boleh kasih begini. Supaya tidak pusing-pusing. 5 kali 3, 15. 5 simpan 1. 3 kali 2. 6. Tambah 1. 8. Tambah 1. 3 berapa? 7. Berapa ini? 5. Nah, sekarang apakah sudah bisa dirubah ke bentuk desimal? Sudah bisa. Hasilnya berapa? 0,75. Kenapa 0,75? Karena nilainya adalah per 100. 2 angka di belakang kok. Kalau 1 angka berapa? 10.
Kalau 3? 1000. Ingat, prasyarat untuk bilangan desimal adalah tanda pemisah bilangan bulat dengan satuan, puluhan, ratusan, satuan. Kemudian sepersepuluhan, seperseratusan, seperseribuan. Susah kan? Susah. Masih ada yang mau coba? Katanya tidak susah. Masih ada yang mau coba? Saya kasih lagi satu. Siapa yang bisa, dengar? Siapa yang bisa mengubah bilangan pecahan berikut ke bentuk desimal 7/100? Ayo. Siapa yang bisa mengubah ini? Berapa angka di belakang koma? 2. Kalau 7? Di atas. Ini kan nilainya per 100. Tidak perlu kita cari untuk menghasilkan nilai 100. Bagaimana dia punya pecahan? Pecahan desimalnya 0, berapa? Iya. Oke. 0,07. Nah, sekarang masih ada tidak yang mau ubah 0,7 1,25? Ya. Masih ada yang mau coba? Ada tadi begini, coba 5/8. Kalau misalnya ada angka 5/8, ya, bisa? 5/8 kita mengatakan berarti dia sama dengan berapa? 5 kali 125 per 8 kali 120 sama dengan berapa? Per 1000. 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. Ya toh? Berarti berapa? Ayo, 600 berapa ini? 600 berapa? 625 per 1000. 625 per 1000. Berarti sama, artinya bahwa 0,625. Tetapi bilangan ini masih bisa disederhanakan. Ya. Nah, apa yang sulit dari materi ini? Apanya yang sulit? Ayo. Kira-kira apa yang sulit? Sulitnya di mana? Kesulitannya kalian untuk menjawab ini di mana? Dari segi mana? Supaya kita sama-sama mengetahui bahwa apa yang menjadi kesulitan kita hari ini boleh terpecahkan dengan belajar tentang pecahan desimal. Oke, ada yang sulit. Apanya yang sulit? Utarakan saja, tidak apa-apa. Silakan. Supaya saya lebih jelaskan lagi dengan berbagai contoh-contoh supaya meyakinkan kalian untuk membuat mengerjakan soal-soal jika itu diberikan kepada kalian. Nah, kira-kira bagaimana? Ada yang sulit? Apa yang sulit bagi kalian? Menentukan apa? Ayo, boleh? Nah, dari materi ini kira-kira apa yang sulit? Ayo. Apa yang sulit? Tidak apa-apa. Ungkapkan saja supaya kita bisa lebih jelaskan lagi, supaya waktunya kalian itu supaya waktu untuk mengerjakan mendapatkan soal-soal seperti ini tidak jadi kesulitan untuk kalian. Utarakan saja yang sulitnya di mana? Ayo. Yang sulit ya. Yang sulit ini ya. Saya kasih begini. Mungkin kesulitan
kesulitannya kalian itu mendapatkan nilai mendapatkan pecahan yang tidak memiliki nilai persepuluhannya atau perseratusannya, ya. Pembilang dan penyebutnya tidak menghasilkan persepersepuluh dan perseratusan atau perseribuan, tetapi kalian harus mencari hasil kali dari bilangan itu, pecahan itu, ya, untuk menghasilkan sepersepuluh atau seperseratus atau seperseribu untuk mengubah pecahan itu menjadi bilangan desimal. Ya, seperti itu dari kesulitan yang mungkin kalian bisa rasakan. Coba kalau saya buatkan satu soal, ya, supaya lebih menguatkan kalian untuk lebih paham tentang pecahan ini, mengubah pecahan itu dan sebaliknya. Ingat, kalau dia sebaliknya, ingat, tinggal dilihat dia hasilnya berapa. Kalau dia misalnya kalian itu sulit 3,5, contoh 3,5. Ini 3,5 ini pecahan apa ini? Iya, pecahan desimal. Kita merubah ke pecahan bias. Jadi dengar, ya, itu yang menjadi kesulitan mungkin kalian temukan. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kalian pada saat ini? Kesimpulan dari materi itu, dari kalian belajar bilangan desimal. Coba kalian tulis kesimpulannya. Ayo, kelompok ini simpulkan. Tidak bisa kalian simpulkan. Kesimpulannya apa? Dengan belajar bilangan desimal. Bukan jadi pintar. Bagaimana jadi pintar? Semua bisa. Ayo, kesimpulannya. Ayo, kesimpulannya siapa yang bisa? Kesimpulannya siapa bisa? Bisa dah. Ayo buat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya apa? Silakan kalian tulis kesimpulan yang kalian temui hari ini tentang pelajaran kita yang kita pelajari hari ini. Tentang apa? Tentang apa? Ayo. Tentang bilangan desimal. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ayo. Apa yang kalian dapatkan dengan apa yang kalian dapat simpulkan? Ayo. Jadi kesimpulannya apa? Kita sama-sama menyimpulkannya materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya dengan menyimak video ya yang ada, dengan menyimak video yang ada kita boleh apa? Kita boleh mengerjakan tugas yang
bilangan desimal. Mengubah bilangan desimal, mengubah pecahan menjadi bilangan desimal. Jadi itu. Dan sebaliknya. Itulah menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Dan apa manfaatnya untuk kalian pelajari bilangan ini? Ayo. Untuk memahami itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira pernah tidak kalian jumpai bilangan desimal dalam kehidupan sehari-hari? Pernah tidak? Ada pernah batimbang coklat? Nah itu. Ada pernah batimbang coklat? Iya, itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Timbangan coklat saya, 0,85. Contoh seperti itu. Berarti tidak cukup 1 kilo ya? Iya, seperti itu. Ada juga biasa. Pernah itu tidak mamanya jual emas? Iya, ya andaikan ada seperti itu. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalian tahu bahwa bilangan ini, ya bilangan desimal itu ada manfaatnya untuk pribadi saya dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa menghitung timbangan itu ada 0, sekian, ada 1, sekian. Itu merupakan bilangan desimal. Tidak ada timbangan ya. Satu, ada kan biasa ada yang garis-garis 1, sekian. Oh berapa kilo? Itu kalian bisa. Nah itu contoh. Ada lagi. Pernah tidak masak nasi? Nah, bagi adik-adik yang perempuan ya. Pernah tak? Pernah bikin kue tapi belum ya? Mamanya kalian. Oh, terigunya 0, sekian. Campur gulanya 2,1 sendok contoh ya seperti itu. Berasnya 5 liter. Oh, 5 liter atau 1,5 liter. Contoh seperti itu. Itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Takaran untuk membuat sesuatu, mau memasak, mau bikin kue, ada semua takarannya. Tidak pakai dia harus menggunakan bilangan desimal. Contohnya 0, sekian tambah 0, sekian gitu ya. Oh berarti kalau saya campur tadi terigu 0, sekian, gula aku 0, sekian supaya tidak kemanisan atau tawar kuenya. Contoh kalau membuat suatu kue. Jadi semua itu ada ukuran takaran menggunakan bilangan desimal. Jadi itu yang kita harus itu yang kita dapatkan hari ini tentang pelajaran tentang bilangan desimal. Itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa ketahui lewat bilangan-bilangan itu. Makanya kalian belajar seperti ini. Jadi inilah manfaatnya kita belajar bilangan desimal. Mungkin ada yang masih bingung. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Jadi ingat ya. Dengarkan. Kita sudah belajar tentang bilangan desimal. Oke. Bilangan desimal yang kita sudah kerjakan. Bilangan contoh-contohnya sudah kita kerjakan. Mengubah pecahan menjadi bilangan desimal atau sebaliknya. Dari desimal ke pecahan biasa. Berarti kalian sudah bisa pahami ya cara mengubahnya. Jadi jangan ingat ya, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Jadi itu ya. Dengarkan untuk hari ini. Ya, dengar. Untuk hari ini kita belajar tentang bilangan desimal ya. Desimal. Kemudian pertemuan kita selanjutnya ke depannya itu kita bisa mengubahnya lagi menjadi persen. Seperti apa lagi nantinya ini? Ya. Nah, seperti apa kira-kira lagi nantinya? Apakah kalian sudah bisa menguasai pelajaran ini kira-kira? Sudah bisa paham? Sudah paham dengan soal-soal yang diberikan ya? Sudah paham dengan apa yang diberikan. Lihat caranya temannya kalian mengerjakan tadi di papan. Ya, semuanya itu sudah benar. Berarti hari ini apa yang membuat kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini?
Pembelajaran tentang mengenai pembelajaran ini. Apa? Berarti kalian dapatkan apa? Hari ini. Iya, mengenal bilangan desimal. Pembelajaran ini menyenangkan lewat video ya. Iya, lewat video pembelajaran yang kalian simak. Jadi dengan lewat video kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Apakah kalian senang dengan materi ini? Iya, senang karena kenapa? Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Oke. Jadi dengar ya. Sekarang kalian LKPD-nya itu ya tidak usah di apa namanya? Kumpul saja masing-masing ya. Jadi ingat, untuk materi kita hari ini pecahan desimal, bilangan ya, pecahan dan desimal atau mengubah bilangan dengan bilangan, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya. Setelah itu pertemuan kita selanjutnya adalah apa? Iya, mengubah bilangan itu, pecahan itu ke bentuk persen. Jadi itu ya. Jadi kita sudah melihat, kita sudah mengerjakan bilangan desimal itu, dan selanjutnya materi yang kita akan lanjutkan ke depannya itu adalah apa? Mengubah pecahan itu menjadi persen. Nah, sekarang materi kita sampai di sini. Jadi lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Jika ada masih kekurangan boleh tanyakan lagi ya. Bila ada yang tidak dipahami boleh tanyakan sama saya. Ya. Misalnya ada yang belum ini. Jadi untuk hari ini materi kita sampai di sini. Tapi sebelum kita pulang ke sini berdoa. Oke, siapa yang memimpin doa? Saya. Nah, siapa lagi? Ayo maju. Ayo, semua siap, teman-teman. Siap. Ayo. Kita pulang. Mari kita berdoa. Jadi dengar ya, kepada anak-anak sekalian, saya ucapkan sebelum pulang, saya ucapkan selamat siang kepada kita semua. Jadi kalau pulang hati-hati di jalan ya. Jadi apa yang kita dapatkan materi hari ini, belajar lagi lebih di rumah supaya lebih mantap, lebih baik. Jadi kalau pulang hati-hati di rumah ya. Ingat ya, kalau pulang biasanya ya. Jadi tidak, sudah tadi berdoa ya. Terima kasih itu Rafa. Jadi kalau pulang biasanya kita coba kan. Oke, sudah siap semua? Kemas, pulpen, buku, apa dan sebagainya. Sudah, kalian sudah berdoa, siap untuk pulang. Ayo, seperti biasanya Rafa. Siap. Siap ya. Siap, oke. Silakan dari sini yang keluar ya. Pesannya. Baik. Siapa teman? Para, ayo. Ambil tasnya di sana. Ambil dulu tasnya keluar. Masing-masing ambil tasnya. Ayo. Oke. Sudah pulang. Lewat sini. Siapa yang duluan? Nah, ini. Awas. Dilihat kabel di bawah. Ayo. Berurutan dari kelompok sini tadi. Iya. Oke, hati-hati jalan yo. Kenapa, ladies? Kenapa?
Aulia.